Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita melanjutkan dari pembahasan di mata kuliah Analisa Struktur 4, di mana bahasan kita adalah analisa struktur dengan metode matriks. Di video kemarin, di video yang saya upload mungkin sekitar 2 minggu yang lalu, di bagian pertama sudah saya berikan langkah-langkah ini ya untuk prosedur untuk pengerjaan analisa struktur metode matriks atau ya ada beberapa nama yang bisa kita sebut. Ada 8 langkah yang saya tuliskan di PowerPoint di sini, tapi di video kemarin di bagian pertama itu hanya membahas sampai ke 3. Jadi poin 1, 2 dan 3 sampai kita kemarin dapatkan ada kekakuan batang pada sumbu lokal. Dan nanti di video bagian kedua ini akan saya usahakan poin keempat sampai ke poin ke-8 atau poin terakhir nanti akan kita kerjakan sampai selesai. Dan nanti mungkin di tambahan video lagi, di video ketiga kita coba validasikan antara hitungan manual kita di video 1, video 2 ini dengan kita validasikan dengan hasil dari perhitungan analisa struktur menggunakan program SAP 2000, SAP 2000. Baik, kita langsung saja. Kita mulai dari soalnya dulu ya. Kita review sedikit soalnya yang mana ya? Ntar saya akan zoom out. Oke, soalnya benar ini ya. Jadi ada suatu struktur truss, bentuknya seperti itu. Ukurannya sudah tertera, dimensinya, bentangnya sudah tertera juga. Ada beban P 2 ton di ujung. Kemudian materialnya kita pakai aja asumsi kita biar gampang-gampangan saja. Kita pakai material baja E-nya sama dengan 200.000 MPa. Kemarin menggunakan Excel kita sudah hitung dari ada K1 atau kekakuan struktur truss ya. Kemudian ada transformasi, kemudian matriks transformasi, kemudian transformasinya kita inversekan atau kita transposkan. Nah, nanti nilainya sama. Hasilnya adalah kekakuan batang pada sumbu lokal. Jadi ini adalah kekakuan batang pada sumbu lokal. Jadi batang 1, batang 2 sudah kita kerjakan dan batang 3. Jadi batang 1 kemarin sudah selesai. Yang batang 2 dan batang ketiga kita hanya copy paste saja, yang diganti adalah bagian propertiesnya saja. Jadi luas penampang, modulus elastisitas, panjang bentang dan keempat ini ada sudut alfa. Baik, kita mulai dari batang 1. Jadi langkah selanjutnya ini ya, langkah keempat, melanjutkan dari video kemarin, menyusun matriks kekakuan global atau matriks kekakuan batang pada koordinat global atau kita tulis saja sementara KG ya. Jadi ada KG1, ada KG2 dan ada KG3. Jadi di sini akan saya tuliskan K global. Sebelum kita masuk ke K global, oke, mungkin gini aja. Jadi sebelum kita masuk ke K global, kita akan lihat ke soalnya dulu. Ini kemarin sudah saya tuliskan degree of freedom, derajat kebebasan, ada 3 join. Masing-masing join memiliki 2 degree of freedom, arah vertikal dan horizontal. Artinya total degree of freedom satu keseluruhan struktur ini ada 3 join dikali 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Artinya nanti kekakuan globalnya, ukurannya total strukturnya juga 6 kali 6. Jadi kita buatkan tempatnya dulu. Di sini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah barisnya ada 6 juga. 1, 2, 3. Jadi segini. Ini adalah nanti kita buat tempat untuk kekakuan global. Kita copy untuk ininya apa? Yang menunjukkan bahwa ini adalah suatu notasi matriks. Oke. Untuk penentuan ini, penyusunan kekakuan global, kekakuan batang pada koordinat global, kita cek dulu di sini. Ini ya yang terakhir kita kerjakan, ini adalah kekakuan batang 1 pada sumbu lokal. Kita berikan notasi baik untuk elemen baris dan elemen kolom dari nilai matriks yang ada di sini 4 kali 4 ini. Untuk
pendefinisian notasi ya, notasi untuk apa namanya? Elemen kolom dan elemen balok itu mengikuti kalau kemarin saya sampaikan ada beberapa persamaan ya. Jadi untuk bagian pertama itu adalah U dulu, kemudian V, begitu terus sampai sorry, di sini adalah UI ya, UI, kemudian VI, UJ dan VJ. Untuk bagian baris, jadi yang ini adalah untuk yang kolom ya, akan saya bedakan apa namanya hurufnya. Jadi saya buat tengah, perkecil, dan miring. Jadi ada UI dan UJ. Jadi urutannya adalah UI, VI, UJ, dan VJ. Urutan ini nggak boleh dibalik karena hubungannya adalah dari penyusunan rumus kekakuan apa namanya ini rumus kekakuan ya, matriks kekakuan elemen truss di sini. Kalau kemarin saya sampaikan yang pertama adalah ada UI, VI, UJ, dan VJ. Urutannya juga sama. Kemudian di batang satu, karena kemarin ya asumsi di video pertama, mana soalnya ya? Ini ya soalnya batang satu masih ada enggak ya? Oke, ini sepertinya batang satu. Jadi batang satu, I itu adalah join 1, J itu adalah join 2. Jadi I dan J-nya kita ganti dengan angka 1 dan 2. Jadi UI adalah U1, VI adalah V1, UJ adalah U2, dan V2. Kemudian untuk kolom, bagian baris, elemen baris matriksnya juga sama. Jadi U1 atau UI ya, kemudian V1, VI, kemudian UJ yaitu U2, dan VJ yaitu V2. Ini kita akan perkecil dan mungkin sampai 9 ya. Dan kita buat miring. Nanti kita copy saja. Oke. Oke, selesai. Kemudian di bagian kekakuan kekakuan struktur secara globalnya ya. Jadi kita pindah yang apa namanya kekakuan batang satu dalam koordinat lokal, kita ubah dulu ke kekakuan. Oh sorry, ini udah bukan lokal lagi ya. Ini kan udah ditransportasikan. Tadi saya sedikit koreksi. Untuk yang terakhir kita hitung, ini adalah sudah kekakuan terhadap koordinat global ya, karena sudah kita kalikan dengan matriks transformasi kemarin. Ada ini ya, T transpose dikali K dikali dengan matriks transformasi. Di sini untuk notasi untuk K global secara keseluruhan struktur itu adalah urutannya sama, U dan V. Kemudian sudah nggak ada IJ lagi, tapi berurutan saja. Jadi kita urut mulai U1, kemudian V1, U2, V2, U3, dan V3. Ini adalah notasinya. Kemudian di bagian baris, elemen baris juga sama. Kita mengurut, kita kasih apa ya, U1, V1, U2, V2, U3, dan V3. Ini adalah untuk notasi elemen matriks. Kita buat tengah 9 aja ya. Kemudian yang di sini 9, kita buat miring. Kemudian yang awalnya 4 elemen 4 kali 4 kita konversi ke elemen ini 6 kali 6. Caranya kita lihat baris 1 kolom 1 ini adalah notasinya. Kalau kita lihat baris U1 kolom U1, angkanya besarnya adalah sekitar ini 1.360. Itu kita masukkan ke baris 1 ada di sini dan kolom 1. Jadi di sini jadi baris 1 kolom 1 kita taruh di KG juga, kekakuan global atau ya nanti kekakuan struktur ya, di baris U1 dan kolom U1 juga. Kita taruh di sini. Kemudian lagi ada baris U1 kolom V1. Kita taruh juga di sini, kita cari baris U1 kolom V1. Ternyata ada di sini. Sama dengan ini berapa? 1.130-an. Lanjut U1 baris U1 kolom U2 itu negatif, ini 1.300.000 itu. Kemudian baris U1 kolom V2 sama dengan kita kasihkan negatif ini. Begitu seterusnya sampai terisi penuh. Kita lihat di sini yang baris V1 sekarang ya, baris V1 kolom U1 itu ada di sini, ini baris V1 kolom U1. Kemudian baris
V1 kolom V1, lanjut V1 U2, kemudian V1 V2, lanjut sampai ke ini baris U2 ya. U2 U1. Mungkin saya akan copy, saya akan percepat karena dia ini urut ya. Jadi otomatis. Kemudian yang bawah saya kira sama baris V2. V2 kolom U1, V2 kolom V1, V2 kolom U2, V2 kolom V2. Jadi angkanya sudah kita pindah seperti ini. Kemudian kalau kita lihat di sini ada baris tempat ya, tempat U1 kolom U3. Tapi kita lihat di sini nggak ada kolom U3. Berarti nilainya berapa? Di sini kita kasih nilai 0. Jadi yang nggak ada apa namanya elemen di bagian sini ya, nggak ada elemen ini di hitungan awal kita kemarin, itu kita kasih nilai angka 0. Baris U1 kolom V3 juga nilainya 0 karena nggak ada, ini 0 semua yang nggak ada. Kemudian ada baris U3 dan baris V3, dilihat di sini juga nggak ada, artinya di situ nilainya 0. Saya akan kopikan saja seperti ini. Ini adalah kekakuan apa ya? Ya kekakuan batang 1 masih batang 1 terhadap koordinat global secara struktural total 6 kali 6, bukan lagi 2 kali 2. Lanjut kita masuk ke apa namanya? Batang 2, kita akan kopikan saja. Kita copy di sini sekalian ke batang ketiga ya. Oke, kita mulai dari batang kedua. Jadi ini kaki kedua. Notasinya sama, tapi nanti angkanya akan berbeda karena notasi di hitungan apa namanya, kekakuan batang 2 notasinya akan berbeda. Jadi UJ dan atau I sama J-nya dia akan berbeda. Kalau kita lihat di soal kemarin yang sudah kita kerjakan, batang 2 kita cari, ini batang 1. Oke, ini batang 2. Join I itu adalah angka join kedua. Join J itu adalah join 3. Jadi I dan J-nya kita ubah menjadi angka 2 dan 3. Sini adalah U2, V2, U3, dan V3. Bagian baris juga sama. Kita tulis U2, V2, U3, dan V3. Ini akan saya bedakan tengah, miring, perkecil, tengah, dan miring. 1, 2, miring, tengah. Oke, sekarang kita masukkan angka-angka yang ada di sini, kekakuan yang ukurannya 2 kali 2, kita masukkan, 4 kali 4 ya, kita masukkan ke yang matriks ukuran 6 kali 6. Jadi di sini kalau kita lihat, yang nggak ada itu adalah baris baris U1 dan V1, juga kolom U1 dan V1. Artinya nanti semua kolom U1 nilainya 0, kolom V1 juga nilainya 0, terus kemudian baris U1 juga nilainya 0, terakhir baris V1 nilainya juga 0. Sekarang kita masukkan, di sini ada baris U2, kolom U2, kita masuknya mulai dari sini. Ini sama dengan ini. Kemudian seterusnya kita akan percepat saja, kita copy karena dia kalau pas dia urut. Jadi kalau misalnya kalian nyusunnya nggak urut ya, antara kalau misalnya join I-nya sama dengan 3, kemudian join J-nya sama dengan 2, itu pasti akan kebolak-balik, itu disesuaikan saja. Yang jelas kita taruh mana barisnya, mana kolomnya dengan yang baris kolom yang tepat di susunan matriks yang baru. Itu untuk batang kedua. Sekarang batang ketiga. Mungkin di sini akan saya copy aja ya. Di sini, kemudian oke. Sekarang masuk ke batang 3. Kita lihat batang 3 kemarin. Ini batang 3. Join I itu adalah join 1, join J adalah join 3 di sini ya. 1, 3. Kita lihat di sini, kita ubah notasinya dulu yang di atas ini ya, yang tadi kita asal dari copy dari batang 2 ya. Jadi sini adalah U1, V1, U3 dan V3 udah benar. Ini adalah U1, ini V1.
Seperti itu. Kemudian ini angkanya akan kita hapus. Kita ulangi dari awal. Kita lihat yang nggak ada di matriks 4x4 di sini itu adalah baris U2 dan V2, kemudian kolom U2 dan V2. Artinya notasi atau join 2 itu nilainya 0. Jadi mulai dari kolom U2 kita kasih angka 0 dulu. Kemudian kolom V2 nilainya 0 juga. Baris U2 0, kemudian baris V2 nilainya 0. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ini sudah mulai sedikit agak acak. Kalau kita lihat di sini ada angka 2 berapa nih? 2 juta ya, 2 juta sekian. Itu adalah notasinya baris U1, kolom U1. Kita lihat baris U1 ada di sini, kolom U1-nya kalau kita lihat berada di ujung paling kiri. Ini adalah nilainya kita masukkan seperti itu. Kemudian ada baris U1 kolom V1 nilainya 0, kita buat sama dengan aja, kita buat formula ya. Jadi usahakan walau dia ketemu jelas dia situ angkanya 0, kita buat formula. Kenapa harus dibuat formula? Takutnya kalau kita nanti di awal ada salah atau di akhir ada salah, di awal kita tinggal membenarkan di bagian formula di bagian awalnya saja. Yang di sini akan mengikuti. Lanjut ke baris V1 kolom U1, kita buat formula sama dengan ini. V1 U1, kemudian V1 V1. Lanjut ke U1 U3 negatif 2 juta. Kemudian U1 V3 ada di sini. Kemudian V1 U3 V1 V3. Kita lanjut. Di sini U3 itu ada di sini U3 U1. Kita copy karena satu bagian ini dia sesuai ya, jadi berurutan. Lanjut U3 ada di sini 2 juta di sini, yang lainnya kita copy. Oke, udah jadi. Oke, sekarang belum selesai langkah keempat ya. Ini masih langkah keempat. Kita mau menyusun matriks kekakuan global. Kita buat satu struktur baru. Ini kita namakan struktur saja gitu ya. Sheet baru ya. Kita perbesar 150% kali. Oke. Jadi kita akan buat nilai K struktur. KS aja ya. Jadi KS. Ukurannya juga 6x6. Saya buat ini ya. 34 2 3 4 5 6 1 2 3. Oke, 6x6 saya akan buat wadahnya dulu. Di sini akan saya copy dari ini aja. Oke, kemudian sekalian saya akan copy ya. Oke, saya copy notasinya aja. Kemudian di sini ada notasi. Ini juga ada notasinya, kita copy ke sheet yang baru. Oke, di mana KS itu adalah kekakuan mulai batang 1, kekakuan batang 2, dan kekakuan batang 3 itu semuanya kita jumlahkan. Jadi penjumlahan matriks itu ya tinggal elemennya, masing-masing elemen kita buat penjumlahan biasa. Jadi sama dengan tadi ya U1 ya, kita dari sini U1 ditambah, kalau kalian lihat ini ya di formula di sini, batang 1 B31 itu adalah kekakuan 1 untuk elemen 11 atau elemen U1 kemudian ditambah kekakuan batang kedua, elemennya juga sama U1 kemudian ditambah dengan kekakuan batang ketiga, elemen U1 kemudian langsung saja enter tanpa ada kombinasi seperti kemarin Ctrl Shift Enter. Jadi cukup langsung enter saja. Hasilnya adalah sekian. Kemudian yang lain kita tinggal copy karena sudah urut. Saya akan copy ke sini aja deh. Oke. Akhirnya kita selesai langkah nomor 4, yaitu menyusun kekakuan struktur. Jadi mungkin saya akan tulis judulnya. Menyusun pada koordinat global. Selesai, kita coba lihat langkah nomor 5, yaitu di situ ada rearrangement matrix. Apa itu rearrangement matrix atau langkahnya seperti apa?
Mungkin bisa dilihat di video di mungkin semester kemarin ya, saya nggak ngerti. Nanti coba saya kasihkan link di deskripsi nanti lihat ya. Jadi ada cara menyusun matriks atau matriks apa rearrangement matriks, menyusun ulang susunan matriks. Nanti silakan kalian cermati di video saya yang lain. Di sini akan saya buat percepat. Sebelum kita masuk ke rearrangement matrix, kita akan masuk ada persamaan ini ya. Kemarin ada keseimbangan gaya dan displacement atau force displacement equilibrium, di mana rumusnya adalah F atau F besar ya, sama dengan ada Kg ya, atau Ks, kekakuan struktur, dikali dengan U, matriks deformasi. Jadi matriks gaya itu nilainya sama dengan kekakuan dikali dengan matriks deformasi atau matriks displacement. Kita susun matriks F itu karena tadi di struktur kita ada itu ya, 6 degree of freedom. Jadi ada F1, ada G1, F2, G2, F3, dan G3. Ini sebentar, semoga saya nggak salah. Kita berikan sama dengan, dan untuk menuliskan sama dengan ya tinggal apostrof, kemudian atau petik 1, kemudian sama dengan. Kemudian untuk kekakuan struktur kita sama dengankan di sini, jadi jangan di copy ya, tapi dibuat sama dengan agar nanti kalau ada kesalahan kita koreksinya akan lebih cepat. Ini ukurannya di sini kita buat 6 kali 6. Sini kita buat tanda bahwa di situ adalah kekakuan struktur. Kemudian dia dikali dengan matriks U, matriks deformasi atau matriks displacement. Notasinya adalah U1, V1 ya, sama U2, V2, U3, dan V3. Di sini kita akan kita rapikan ya. Oke, ini kita copy. Kita taruh di sini dulu. Kemudian kita taruh di sana. Perkecil kan. Ini untuk matriks deformasi, kemudian matriks gaya atau force kita buat seperti ini. Oke, ini adalah susunannya untuk persamaan keseimbangan gaya dan displacement atau deformasi. Kemudian di sini ada F1, G1 atau matriks gaya, kemudian ada matriks deformasi. Kemudian kita lihat lagi di soal, angka-angka yang sudah diketahui kita masukkan di variabel matriks gaya maupun di matriks deformasi. Kita coba lihat, kita fokus ke matriks gaya dulu, kita akan copy lagi di sini. Ini saya buat sama dengan ini, kacau sedikit nggak apa-apa. Oke, sama. Kemudian kita lihat, saya akan split ini layar saya. Kita lihat di sini. Soal mana ya? Oke, ini soal. Jadi kita lihat gaya ya. Kita pertama lihat gaya. Di join berapa? Kita mulai dari join 1. Di join 1. Di join 1 itu ada gaya reaksi vertikal dan horizontal. Nilainya berapa? Kita nggak ngerti. Reaksi vertikal itu notasinya adalah G1. Reaksi horizontal notasinya adalah F1. Ada angkanya berapa? Kita masih nggak tahu. Kita masih berikan adanya variabel berupa variabel F1 dan G1 untuk menunjukkan di situ ada reaksi horizontal dan reaksi vertikal. Kemudian masuk ke join kedua, di arah horizontal itu ada beban P 2 ton. P 2 ton. Kemudian di arah vertikal nilai P-nya sebenarnya ada nilai P tapi nilainya 0. Ingat ya, di join 2 ada arah gaya horizontal 2 ton dan ada beban arah vertikal nilainya 0 ton. Alias kalau di soal dia nggak akan kelihatan. Jadi kita masukkan di join 2 itu ada F2 dan G2. Kita lihat F2 ya, F2 itu 2 ton arahnya ke kanan, 2 ton.
G2 nilainya 0 karena nggak ada beban. Tapi ingat satuan. Jadi ini sekali lagi saya ingatkan satuan. Buat ton itu kita lihat kemarin kita pakai satuan force-nya apa ya? Kita pakai satuan force-nya adalah Newton. Berarti kita harus konversi 2 ton menuju ke kilonewton. Misal kita pakai gampang aja ya. 1 ton sama dengan 10 kilonewton ya. Jadi nggak usah pakai G gravitasi ya, kita pakai 10 aja. Ini jangan dicontoh. Ini biar memudahkan hitungan saja. Jadi 2 ton sama dengan 2 kali berapa? Jadi 20 kilonewton dikali 1000 ya. Jadi akhirnya ketemunya 20.000 newton. Oke, seperti itu. Ini saya akan perbesar kayak gini. Kemudian lanjut ke join ketiga. Di join ketiga ada reaksi hanya muncul di arah vertikal saja. Jadi ada reaksi vertikal. Kalau di situ notasinya adalah ini ya G3 ya, notasinya G3. Maka nilai F3 ada nilainya berapa kita masih belum tahu, kita masih berupa variabel. Tapi di arah horizontal di F2 itu nggak ada beban P atau ada beban P tapi nilainya sama dengan 0. Maka di sini kita ubah angkanya F3 menjadi nilai 0. G3 tadi sebagai reaksi vertikal di join 3. Itu caranya mengisi. Jadi apakah ada reaksi? Kalau ada reaksi berarti tetap kita pakai variabel. Kalau nggak ada reaksi, nggak ada beban atau ya kita lihat beban ya, bebannya ada nggak? Kalau nggak ada berarti kita kasih angka 0. Kalau ada kita tinggal sesuaikan satuannya. Jadi seperti itu. Itu untuk matriks gaya. Kemudian lanjut ke matriks deformasi. Mulai lagi ke join 1. Di join 1 itu adalah tumpuan sendi. Artinya di join 1 dia tidak akan bisa bergeser ke arah horizontal dan dia tidak juga bisa bergeser ke arah vertikal. Artinya deformasi vertikal dan deformasi horizontalnya sama dengan 0. Jadi kita tulis di sini ada U1. U1 sebagai deformasi horizontal nilainya 0. Kemudian ada V1 deformasi arah vertikal nilainya juga 0. Itu untuk join 1. Kemudian kita lihat lagi masuk ke join kedua. Di join 2 itu adalah join bebas. Dia bisa bergerak ke arah kanan, kiri, atau atas bawah. Angkanya berapa kita nggak tahu. Masih berupa variabel. Kita biarkan ada variabel U2 sebagai deformasi arah horizontal dan V2 sebagai deformasi arah vertikal. Kita masih biarkan saja U2 dan V2 di situ. Lanjut ke join ketiga, di sini tumpuannya itu adalah tumpuan sendi roll. Artinya di join 3 dia tidak bisa bergerak ke arah vertikal, tapi bisa bergerak ke arah horizontal. Kita lihat dulu U3 ya. Di sini ada U3, ini kehapus ya. U3, kita tulis lagi ya. U3. Jadi U3 itu adalah deformasi arah horizontal. Ada angkanya, berapa angkanya kita masih belum tahu. Jadi masih berupa variabel. Tapi di arah V3 di sini, nilai deformasinya sama dengan 0. Jadi di sini untuk V3 kita berikan angka 0. Jadi seperti itu. Dan kita rapikan sebentar. Seperti ini. Oke. Oke, sampai sini semoga bisa diikuti. Kemudian lanjut kita masuk ke rearrangement matrix. Baru kita masuk ke rearrangement matrix. Arrangement. Jadi untuk merearrangement matrix, pertama sebentar saya agak lupa. Semoga ini benar ya. Jadi di sini kita lihat ya di matriks gaya dan matriks deformasi itu ada yang muncul angkanya atau yang elemen matriksnya ada yang berupa konstanta, berupa angka, ada yang masih berupa variabel. Nah, kita akan kumpulkan mana yang berupa variabel, mana yang berupa matriks. Kita kumpulkan jadi
Yang di atas kita coba aja, semoga ini benar. Kita untuk yang matriks gaya, untuk yang atas kita buat, kita copy dulu ya, kita copy aja biar nanti enggak ya, copy aja ya. Saya ulangi, kita buat di bagian atas itu adalah untuk apa namanya, urutan variabel. Jadi yang berupa variabel kita taruh paling atas semua. Di sini paling atas sudah F1, G1 sudah benar, posisinya sudah benar. Yang kita ubah posisinya adalah posisi G3. Jadi G3 yang awalnya dia di bawah, kita ubah susunannya ke arah atas. Oke, ini akan saya hapus biar nggak membingungkan. Ini kita hapus dulu. Jadi urutannya sekarang adalah F1, G1, kemudian G3, kemudian mungkin ini akan saya sama dengankan biar nggak error. Ya sama ya. Kemudian ini 20.000, kemudian 0, 0 yang baris ke berapa ini? Baris keempat, kemudian 0 yang baris ke 5. Jadi ada 2 0, tapi ingat ini adalah yang baris keempat, yang terakhir adalah yang baris kelima. Kita geser ke bawah saja, seperti itu. Kemudian yang bagian matriks apa namanya, deformasi juga mengikuti sama sesuai dengan urutan di matriks gaya awal tadi. Jadi F1 itu kalau kita lihat itu barisnya adalah baris pertama, apa namanya, apa ini, pasangannya ya, pasangannya adalah nilai angka 0, 0 di baris pertama, berarti sama. Kemudian untuk G1 susunan yang baru itu sama seperti susunan lama, G1 ada di baris kedua, pasangannya adalah angka 0 di baris kedua, kita kasih angka 0. Kemudian G3 pasangannya 0 juga. Kemudian 20.000 itu susunan awalnya ada di baris ke berapa ini? Baris ketiga ya. Kemudian pasangannya adalah U2. Kemudian lanjut 0 yang selanjutnya ini adalah 0 yang awalnya di baris keempat, pasangannya adalah V2. Terusnya ada U3. Jadi susunannya mengikuti di susunan awal. Kemudian kita masukkan di sini. Semoga benar. Sekarang yang saya juga agak lupa ya. Kita coba sambil refresh sedikit ya. F1. Kalau misal kalian nggak paham di sini bisa coba cari di video-video saya sebelumnya ini ya, di semester kemarin. Kita mulai dari F1. F1 susunannya ini sama. Nah ini, kemudian ini. Kemudian susunan G3. G3 itu ada di baris terakhir ini ya, berarti dia ambil yang ini. Kemudian 20.000 itu ada di ketiga, berarti ini. Kemudian 4 dan 5. Oke, itu caranya untuk rearrangement matrix. Caranya bagaimana? Silakan sambil lihat di video saya sebelumnya. Kalau saya terangkan di sini saya takutnya waktunya nggak akan molor ya. Lanjut G1 berarti ini sama. Kemudian saya copy. Ini adalah di terakhir, baris terakhir, baris ke-6, kemudian mulai baris ketiga. Baris ketiga. Kemudian 4 dan 5. Ini G3 mulai dari sini. Kemudian ini. Kemudian ini kita copy. Kemudian 20.000 fokus ke sini, baris ketiga, kolom 1, kolom 2, kolom 6, kemudian mulai kolom berapa ini? Kolom 3 ya, kolom 3, 4 dan 5. Lanjut 0 yang baris keempat fokus ke sini. Kemudian kolom kedua, kolom ke-6, kolom ke-3. Kemudian terakhir di baris ke-5 fokus ke sini, kolom 1, kolom 2, kolom 6, kolom 3, kolom 4 dan kolom 5. Oke, selesai rearrangement matrix.
Kemudian kita bisa pecah-pecah ya. Jadi kalau kemarin ada saya sampaikan rumus ini ya, mungkin saya akan tuliskan ulang. Ada F sama dengan K dikali dengan U, di mana ada F11, ada F21, sama dengan ada matriks U11 dan matriks U, sepertinya bukan 11 tapi 21 ya, tapi ada apa ya, FR ya, atau apa, saya agak lupa. Jadi ada FR, ada F apa, noun ya, ada FU, ada F noun, U noun. Silakan dilihat lagi untuk teorinya kemarin saya sampaikan. Di sini ada K11, K12, K21 dan K22. Ya, walaupun sebenarnya antara F reaksi dan F eksternal atau ya external force itu boleh kebalik, tapi asal yang penting untuk penjumlahannya atau pengalian matriksnya kita bisa menyesuaikan. Di sini warnanya akan saya ubah, ada K11, K12 dan K21. Karena pembagian kita lihat di sini sama ya, tiga variabel dan 3 konstanta. Maka untuk pembagian kekakuan itu juga 3 kali 3 nantinya. Ini kita ubah warnanya. Jadi warna biru itu adalah untuk K11. Kemudian warna ini saya buat warna hijau, ini adalah K12. Kemudian ini adalah untuk kita warna apa ya? Warna merah, K21. Kemudian yang kuning itu adalah K22. Sekarang kita mau mencari apa ya, nilai deformasinya dulu. Ya seperti ini, kebalik dari yang kemarin saya sampaikan ya, nggak masalah lah. Jadi untuk mencari ini ya, kita mau mencari nilai deformasi dulu. Jadi yang dicari pertama, khusus di metode matriks di AS4, itu yang dicari adalah deformasinya dulu. Untuk mencari deformasi itu adalah kita mau mencari F apa ya kemarin, eksternal ya, saya nggak ngerti, saya agak lupa kemarin saya berikan nama apa. F eksternal sama dengan kekakuan yang kita tinjau nanti. Kalau ini kita ada di bawah, posisi di bawah, berarti nanti yang kita pakai adalah yang merah ini dikali dengan U. Ada rumusnya, kemudian U ini ada sama dengan apa? K inverse ya. K inverse kali F eksternal. Atau gaya yang sudah diketahui. Kita lihat di prosedur nomor 6. Jadi U sama dengan K inverse ini ya. U sama dengan K inverse dikali P atau matriks U sama dengan, untuk mencari matriks U sama dengan kekakuan yang diinverskan dikali dengan matriks gaya. Seperti itu. Rumusnya sudah saya tuliskan, nanti sambil dicermati sendiri. Kita tuliskan dulu 3 kali 3, ini kita panggil saja, kita pakai formula. Kemudian ini 0, kita kopikan 0 sama dengan, kita buat 3 kali 3 yang merah ya, karena kita pakai yang bawah. Jadi ini kita paste, kemudian dikali dengan ini U2, V2 dan U3. Oke, silakan nanti rapikan sendiri, diberikan tanda kurung sendiri, saya akan biarkan seperti ini. Kemudian kita panggil lagi untuk U2, jadi matriks U kita taruh paling kiri sama dengan, di sini kita akan inverse kan matriks yang merah ini. Jadi M inverse apa langsung kayaknya ya. Oke, M inverse. Jadi M inverse, kemudian matriksnya kita select, kemudian Ctrl Shift Enter. Hasilnya adalah sekian. Kemudian kita kalikan dengan matriks gaya, yaitu 20.000, 0 dan 0. Artinya nanti akan ketemu nilai ini, nilai deformasinya sama dengan
cara pengalikan kemarin sudah saya sampaikan sama dengan MMULT. Matriks kekakuan yang sudah kita inversekan, titik koma dikalikan dengan matriks gaya. Jadi kita tutup, Ctrl Shift Enter. Ketemunya adalah sekian. Kita lihat jadi ini udah ketemu, U2 itu adalah deformasinya negatif 0,005, V2 deformasinya negatif 0,001, sekian. U3 deformasinya adalah 0,0047, ya sekian itu ya. Sekarang kita coba cek satuannya apa. Kalau di situ kemarin itu adalah satuannya pakai milimeter. Kita berikan satuannya milimeter. Kemudian caranya membaca, kita lihat, kita akan pecah lagi menjadi dua layar seperti ini ya. Kita lihat soalnya ada di sini. U2 ya, kita fokus ke join kedua ini. U2 itu adalah deformasi arah horizontal. Artinya kalau U2 di Excel ini angkanya negatif, ini ya, negatif 0,005, artinya karena negatif, maka join 2 itu bergeser ke kiri. Ke kiri besarnya adalah 0,005 mili ke arah kiri. Kemudian V2 itu angkanya negatif. Kalau kita lihat V2 itu adalah deformasi arah vertikal ini ya. Kalau di Excel ketemunya angkanya negatif, maka dia ada bergeser ke bawah. Bergeser ke bawah besarnya sebesar 0,0015 mili. Itu untuk V2. Kemudian U3 kita lihat, U3 di sini adalah notasinya adalah U3. U3 itu adalah deformasi arah ke horizontal ya. Karena positif maka bergeser ke arah kanan. Besarnya di situ disebutkan 0,00479 mili. Nah, sekarang kita sudah dapatkan adanya deformasi. Lanjut ke ini ya. Deformasi sudah. Sekarang kita lanjut ke langkah nomor 7, yaitu menghitung gaya reaksi. FR sama dengan itu KS dikali dengan U. Kita masuk ke Excel lagi. Kita kembali lagi, kita perbesar lagi. Sekarang kita akan masuk apa tadi, kita berikan sama dengan ya, sama dengan ada mulai F1, G1 dan G3 ya. Nah, sekarang yang dipakai kekakuannya adalah kekakuan yang warna kuning. Jadi kalau kemarin yang saya sampaikan, rumus kemarin ya, yang sebenarnya dipakai itu adalah K11 dan K21. Tinggal kalau misalnya reaksinya ada di atas, yang dipakai yang kolom atau yang baris pertama. Kalau reaksinya nanti ada di bawah, ya nanti dipakai kekakuan yang baris kedua, K21. Sorry, yang ini yang atas ya, yang itu warnanya biru ya. Oke, saya salah lihat. Yang warna biru. Biru mana? Ini kayaknya ya. Kita panggil kekakuannya. Kita copy. Seperti itu. Kemudian dia dikali dengan matriks deformasi, yaitu deformasinya kita pakai ini. Dan selesai, kemudian kita copy lagi di sini. Kemudian untuk mencari nilai gaya reaksi berarti tinggal kekakuan dikali deformasi. Jadi biasa kita blok dulu hasilnya sama dengan MMULT. Array pertama yaitu kekakuan ini, titik koma, kali dengan matriks deformasi. Kemudian kombinasinya adalah Ctrl Shift Enter. Ketemunya sekian. Satuannya tadi apa? Newton ya. Satuannya adalah Newton. Jadi caranya membaca, kita bagi dua lagi. Berarti di join 1 itu ada F1 dan G1. Berarti di sini ada reaksi vertikal itu adalah V1 ya. G1. G1 dia di Excel, hitungan Excel kita negatif. Berarti dia arahnya ke bawah. Besarnya 7142 Newton. Ini adalah R1V ya atau RAV ya, pokoknya reaksi vertikal di join 1. Kemudian arah horizontalnya dia F1 ya, F1 ini arah horizontal. Angkanya di Excel adalah negatif.
berarti dia ke kanan, besarnya 20.000. Kemudian di G3 ada reaksi G3 positif, berarti arahnya ke atas, besarnya 7142. Jadi kalau kita cek ya, di AS1 dulu, kalian sering ngecek gitu ya. Cek ada sigma F V sama dengan 0, jadi ada R1 plus R berapa? R3 ya, sama dengan 0, di situ negatif 7142 plus 7142 sama dengan 0 sama dengan 0. Itu vertikal sudah benar. Yang sigma F horizontal sama dengan harus sama dengan 0. Ada P ke arah kanan positif, kemudian ada R1 horizontal sama dengan 0. P1-nya 20.000 tadi ya, 20.000 Newton dikurangi 20.000 Newton sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Jadi ini sudah oke. Seperti itu. Itu adalah reaksi. Berarti kita sudah selesai di langkah berapa? Langkah nomor 7. Sekarang terakhir kita masuk ke langkah nomor 8. Kita akan breakdown ke masing-masing batang. Jadi di sini kita akan buat sheet baru lagi ya. Kita buat sheet baru. Jadi kita akan menghitung gaya normal atau aksial ya. Kita namakan aksial. Aksial 1 untuk batang 1, nanti ada aksial 2 untuk batang kedua. Kita lihat panduannya di situ, nilainya adalah N sama dengan T1 dikali dengan K atau K batang yang kita tinjau ya, kemudian dikali dengan deformasi globalnya. Jadi kita tuliskan rumusnya. Oh, ini kita perbesar ya. 150. Dan rumusnya adalah N sama dengan T dikali dengan K dikali dengan apa tadi? U. Jadi kita panggil saja ya, atau kita buat langsung. Kita panggil saja T1. Tadi ada 4 kali 4 ya. T1 kita lihat yang ini. Kemudian kita copy seperti ini. Kemudian ada bisa nggak lebih cepat ya? K itu kita ambil dari batang 1. Sebentar, saya agak lupa. Mungkin yang ini deh. Kita coba aja ya. Semoga nggak ada yang salah. Kalau salah kita akan langsung koreksi aja. 4 kali 4 juga. Ada U. U itu ada, kalau deformasi batang 1 ya, ingat batang 1 itu ukurannya gini ya. Jadi di sini ada join 1, ada join 2. Jadi kita cari ada U atau U besar ya, U1, V1, U2, V2. Itu yang kita cari. Di sini untuk notasinya kita akan perkecil, miring, dan tengah. Jadi kita lihat deformasi U1 di sheet struktur. U1 nilainya nggak ada ya. Kalau kita lihat yang ada deformasinya hanya U2, V2, dan U3. Jadi nilainya sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini 0, V1 juga 0. Kemudian U2 tadi ada angkanya, ada deformasinya. Ini U2 negatif 0,005. V2 nilainya deformasinya adalah ini. Ketemu. Sekarang kita akan hitung ada N atau aksial ya. Aksial dari batang 1 sama dengan tadi ya, perkalian. Jadi kita langsung kalikan sama dengan MMULT. Atau saya ulangi, sama dengan MMULT karena 3 kali perkalian matriks ya. Jadi MMULT-nya 2 kali. MMULT. Yang pertama ada transformasi. Semoga ini benar. Kemudian ada kekakuan K1. Kemudian dalam kurung hasilnya kita klikkan dengan deformasi. Kemudian kombinasinya adalah Ctrl Shift Enter. Temunya sekian. Oke, benar nggak ya? Saya nggak ngerti benar apa enggaknya. Nanti kita coba cek. Tapi kalau sekilas sih sudah benar. Sebentar, saya mau
nyoba ya, saya mau nyoba aja. Di sini kalau saya buat misal ini K ini adalah kekakuan yang awal ini ya, saya agak ragu antara K yang awal atau K yang global. Ini ya, saya juga agak lupa. Saya coba ngintip pekerjaan saya yang dulu ya, coba saya lihat untuk memastikan saja. Oh, AS4 ya. Di sini yang kita gunakan, oke, yang sudah ditransformasikan secara global, koordinat global ya. Ya, berarti sudah benar yang tadi. Oke, yang benar yang tadi. Jadi ini adalah, jadi saya ulangi lagi ya, yang ini saya akan nolkan dulu. Jadi untuk kekakuan batang satu diambil yang kekakuan global. Jadi yang ini, yang sudah kita dikalikan dengan matriks transformasi. Kemudian di copy 4 kali 4. Set. Nah, udah jadi. Satuannya sama ya, Newton ya. Ya, satuannya Newton karena di awal juga satuan gayanya adalah Newton. Oke, untuk aksial 2, 3 kita copy dari sini. Move to N. Kemudian sekalian ya. Untuk yang ketiga. Mana dia? Belum ya. Oke. Kita satu-satu deh. Jadi di sini adalah untuk T1 ya, T1 ini ada K2. T2 ya. Saya kacau begini sih. Jadi transformasinya kita ambil dari transformasi batang 2, yaitu ini. Kita copy ke kanan dan ke bawah. Ketemu sekian. Kemudian kekakuan batang 2 terhadap sumbu global. Yang ini kita copy ke kanan dan ke bawah. Capai 4 kali 4. Selesai. Kemudian untuk deformasi. Ini bisa kita select nggak sih? Jadi untuk batang 2 itu ingat kalau kemarin di soalnya bentuknya seperti ini. Ini join 2 dan join 3. Jadi kita hanya cari ada deformasi U2, U3, V2 dan U2, V2 ya. U3 dan V3. Jadi seperti ini. Kita ulangi dari awal. U2 kita lihat besarnya deformasi U2 ada di sini, nilainya negatif 0,005. Kemudian deformasi vertikal ada di sini V2 ya. Kemudian deformasi U3 di sini ada. Kemudian yang V3 nilainya 0. Seperti itu. Karena nggak ada angkanya. Kemudian otomatis sudah terhitung angkanya seperti itu. Satuannya Newton. Kemudian lanjut ke aksial batang ketiga. Move to N, create a copy. Kita ubah namanya menjadi aksial 3. Seperti ini ya, jadi saya hapus. Jadi aksial batang ketiga itu joinnya adalah join 1 dan join 3. Ini join U1, V1. Oh ya, ini kita perlu ubah angkanya. Ini T3, ini K3. Di sini kita ubah transformasi untuk batang ketiga, angkanya itu. Kita copy kanan ke kanan dan ke bawah. Kemudian matriks kekakuan batang ketiga terhadap koordinat global. Oke, copy ke bawah. Kemudian ini notasinya sudah benar, kita ulangi lagi secara yang diulang ini ya. U1 itu nilainya 0, V1 nilainya juga 0, yang ada hanya U3. Maka hasilnya adalah sekian. Ini benar nggak ya? Sebentar, saya akan coba cek sekali lagi, semoga ini benar. Sial. Saya coba ya. Tadi saya masih agak ragu. Ini coba saya ubah ke yang kekakuan yang ini ya.
Sama ya. Oh, 3 benar nggak? 0, oke, benar. Ya, nggak apa-apa lah. Benar nggak sih? Saya agak ragu soalnya untuk batang ketiga ya. Batang ketiga itu kan feeling saya sih harusnya dia sama seperti beban horizontal. Beban horizontal di titik satu itu kan tadi kan 20.000 ya. Ini harusnya juga 20.000. Seperti itu enggak sih? Oke, nggak apa-apa. Yang jelas langkahnya seperti ini. Nanti di video selanjutnya kita akan coba validasikan hasil yang sudah kita kerjakan di sini dengan menggunakan program SAP 2000. Jadi yang sudah kita hitung ini kita kan masih belum tahu benar apa salahnya ya. Apakah benar, apakah salah. Tapi kalau kita lihat sekilas kan ini sudah ketemu 0. Kemudian aksial 1 dan 2 juga sudah sama ya. Ini negatif, ini positif, angkanya sama. Ini 0 dianggap 0. Kemudian aksial kedua ini vertikal gesernya dianggap 0. 10 pangkat min 13 ya 0,000 sekian ya. Kecil banget dianggap 0. Ini angkanya juga positif dan negatif, saya kira sama. Oke, kemudian yang perlu saya tambahkan di sini nanti untuk validasi terakhir ya, nanti di video selanjutnya akan saya buat untuk memvalidasi pekerjaan ini apakah benar atau salah. Kalau benar ya berarti ya sudah kita benar. Kalau salah nanti kita coba cari salahnya ada di mana. Ya gitu ya. Kemudian saya akan tambahkan setelah kita dapatkan ada gaya apa tadi ya, ada reaksi, ada deformasi, ada gaya aksial di sini kita perlu gambarkan free body diagram. Jadi di bagian terakhir di sini ada kok kasar ya. Bentar. Teruskan free body diagram. Khususnya untuk gaya-gaya aksial. Oke, kita mulai dari aksial 1. Jadi untuk free body diagram kita gambarkan seperti ini. Dan ini. Oke, warnanya akan saya semoga kelihatan biru ya. Oke, biru aja. Jadi di batang satu itu ini batang 1, ini batang 2, ini batang ketiga. Jadi batang 1 oke, mungkin notasinya akan saya tambahkan dulu di sini biar terlihat jelas ya. Di sini ada F kecil ya, F1, G1, F2, G2. Itu untuk notasinya, notasi gaya aksialnya. Artinya ada free body atau arah gaya F1 itu arah gaya horizontal searah batang. Itu arahnya positif, berarti dia arahnya ke sana. Besarnya adalah berapa itu? 11.000 ya, 11.157. Komanya nggak usah saya tulis. Kemudian di join 2 ada gaya arahnya negatif, berarti berlawanan. Berlawanan berarti berlawanan. Ya arahnya kan kalau kemarin pribadi diagramnya kan seperti ini ya. Ini arah F, ini arah G. Kalau positif dia arah dari I ke J. Kalau negatif ya berarti dari J ke I. Arahnya ke kiri bawah, besarnya juga sama. 11.157. Satuannya Newton. Kemudian di join 2, aksial 2 kita lihat. Mana dia aksial 2? Ini ada notasinya saya tulis F2G2, kemudian F3G3. Jadi ada F2 arahnya dia negatif, berarti ke sana, ke kiri atas, besarnya 39.000. Kemudian ini ke arah kanan bawah karena dia positif ya, arah F3 ya. Arahnya besarnya 39.646, satuannya Newton. Kemudian di join 3 di aksial ketiga kita lihat di sini ada F berapa? F1 ya, F1 G1, F3 G3.
Kita lihat di sini ada negatif ya di join 1 F1 besarnya 10.966. Ini yang sepertinya aneh ya. Nanti kita coba cek. Yang sebelah kanan ada positif 10.966 satuannya Newton. Baik, itu untuk free body diagram. Sebentar mungkin akan saya coba cek. Saya akan cross check lagi. Siapa tahu ada yang salah, nanti saya butuh mungkin 2 menitan saya akan cek, nanti akan saya sampaikan di sini sebelum saya akan tutup di video kali ini. Oke, saya cek. Oke, sudah oke, saya ulangi. Tadi sudah saya cari ada berapa menit tadi? 15 menit, sekitar 15 menitan saya cari, saya cek, ternyata akhirnya dapat posisi salahnya di mana. Jadi kita ulangi lagi, saya cari ternyata ada salah di sheet struktur di sini. Kesalahan itu ada di pemilihan kekakuan di sini. Ini adalah pemilihan yang salah karena tadi saya urutannya salah, kemudian saya asal pegang begitu ya. Jadi yang benar kekakuan ini bukan yang warna merah. Nanti sambil dicek karena ini juga penting, tapi yang warna kuning. Walaupun kalau kemarin kan memang saya sampaikan, coba saya akan cari, saya agak lupa, catatan saya di luar ya. Jadi FR atau di sini ada nggak ya? Saya coba punya, sepertinya ada di sini. Nah ini ya yang terlihat di sini, terutama yang bagian ini. Silakan dicermati. Matriks gaya dipecah menjadi FE, faktor force of external force ya, gaya luar. Kemudian yang bawah adalah gaya reaksi. Artinya seharusnya yang saya sampaikan kemarin, ini yang harus dikerjakan itu yang matriks gaya yang masih berupa variabel itu kita taruh di paling bawah. Sekali lagi di matriks variabel, di matriks gaya yang kita taruh paling bawah itu adalah yang variabelnya, yang masih berupa variabel kita taruh paling bawah. Tapi yang kita kerjakan tadi di video ini, variabel itu malah kita taruh di atas. Ini ya sebenarnya bukan kesalahan, cuman salah, mungkin kurang teliti saja, mungkin lupa ya. Saya nggak begitu ingat. Tapi yang jelas karena susunannya berbeda, maka yang dipakai ya bukan K21 lagi, tapi sekarang K22. Karena apa? Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita yang namanya perkalian matriks itu kan, kita lihat deh, kalau misalkan di sini saya berikan A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F ya, di baris 1, maka gimana ya? F1 itu sama dengan A dikali, misal ini saya berikan angka, notasi angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dikalikan 1 plus B kali 2 plus C kali 3 ini ya, kemudian plus D kali 4 plus E kali 5 plus F kali 6. Atau kalau misalnya angkanya kita masukkan, berarti ini A kali 0 plus B kali 0 plus C kali 0 plus D kali U2 plus E kali V2 plus F dikali U3. Seperti itu. Artinya kalau kita mau mencari nilai O2 berdasarkan dari gaya yang sudah diketahui, maka yang kita pakai itu adalah di bagian kolom D lagi, di kolom D bukan di kolom A. Karena kalau kita mencari di kolom A, maka pengalinya itu bukan U2, V2 dan U3 tapi berupa angka 0. Jadi ini kalau mau mencari, kita kalikan dengan K ini, jadi 200 kali 0 kali 0 itu sama dengan ini, merah ini dikali dengan yang 0 di sini, itu nggak akan bisa ketemu. Karena kita mau mencari nilai U2 variabel ini ya, variabel yang deformasi, maka yang kita pakai adalah yang kekakuan yang warna kuning. Jadi benar yang warna kuning. Jadi kalau kita ganti di sini sama dengan, kemudian kita copy, kita tarik ke bawah.
otomatis ya. Kemudian akan ketemu nilai deformasi yang lebih masuk akal. Masuk akalnya kenapa? Kita lihat di sini ada ini ya, ada U2 arahnya positif, deformasi horizontal arahnya positif ke kanan, itu sudah benar. Tadi yang kalau kalian masih ingat ya, atau kalau diulang video ini ya, video ini kita ulang sedikit, itu tadi awalnya angkanya negatif. Karena negatif deformasinya ke kiri. Itu kan aneh ya, didorong ke kanan tapi malah deformasinya berubah ke kiri. Itu udah gak masuk akal. Sekarang sudah masuk akal, masuk nalar, dibebani arah ke kanan, maka deformasinya juga bergeser ke arah kanan. Entah angkanya berapa, nanti bisa disesuaikan. Kemudian yang untuk mencari gaya reaksi itu bukan menggunakan kekakuan yang warna biru ini, tapi menggunakan warna yang warna hijau. Jadi saya akan ubah di sini menggunakan kekakuan yang warna hijau. Jadi di sini akan saya ubah di sini. Belum berubah ya. Sama dengan mana tadi? Ini ya, enter. Ini kita copy 3 kali 3. Baik, selesai. Akhirnya ketemu reaksi yang baru. Kalau reaksi ngeceknya mungkin nggak begitu kelihatan ya. Tapi yang jelas nanti di aksial 1, aksial 2, dan aksial ketiga nanti akan sedikit ada perubahan. Kita coba ulangi lagi di ini ya, free body diagram ya. Ini dan Excel. Jadi free body diagramnya akan kita koreksi lagi. Mana ya? Kita perbesar. Oke, ini ada free body diagram. Di batang 1 kan otomatis ya, dia sudah di aksial 1, Aksial 1 F1 sebesar 11.157 sama, nggak berubah. Aksial yang kedua dia ada perubahan, kita akan hapus di sini. F2-nya dia sebentar, kita cek aksial 1 ada perubahan ya. Dia bukan arahnya ke kanan atas tapi ke kiri bawah karena dia negatif. Yang sini dia ke kanan atas. Di F1 angkanya negatif, F2 angkanya positif. Seperti ini. Kemudian join 2 atau aksial yang nomor 2, aksial batang kedua. F2 arahnya positif berarti menuju ke join J ke sana. Kemudian ini yang F3 arahnya negatif berarti menuju ke join I. Besarnya 13.477, satuannya Newton. Ini juga sama 13.477, satuannya Newton. Untuk aksial ketiga, F1 arahnya negatif sudah benar. F3 arahnya positif sudah benar juga. Besarnya yang agak ada ya perubahan yaitu 11.428. Ini juga 11.428. Dimana tadi reaksinya kita sekalian koreksi ya kalau ada yang salah tadi. Di bagian struktur F1 sudah benar 20.000 arahnya ke kiri. Kemudian G1 7142 negatif. Yang G3 arahnya ke atas 7142 sama. Ini sudah benar. Oke, dari mana saya tahu yang benar adalah ini? Sebenarnya tadi sudah di waktu saya koreksi tadi saya sudah cek menggunakan program SAP. Nanti langkah-langkahnya akan saya sampaikan di video selanjutnya saja. Di sini saya kasihkan bocorannya. Kita coba bandingkan antara yang sudah kita tengok di sini ya. Jadi pertama dari reaksinya dulu. Kita cari reaksi di display, show force, kemudian join, cari reaksi. Jadi kita lihat di sini di join 1 arah vertikal ke bawah besarnya 7142 sama antara manual dengan program. Di join 3 arahnya ke atas reaksinya 7142 sama juga. Di horizontal titik 1 arahnya ke kiri 20.000. Reaksi sudah benar. Kemudian kita cek, oh ya, tadi ya sekarang kita ngecek yang aksial ya. Free body diagram khusus untuk yang aksial kita lihat
frame, kemudian axial force, kita show value. Angkanya seperti ini, kita bisa perbesar nggak ya? Oke, dia nggak mau besar. Ini semoga kelihatan lah. Di join 1 ada aksial tarik ya, dia ini batangnya batang tertarik ya, yang satu ditarik ke kiri, yang join kedua tertarik ke arah kanan. Jadi dia ini positif, positif besarnya adalah 11.157, sama antara manual dan program. Kemudian join kedua, dia ini adalah aksial tekan besarnya 13.477, sama. Ini negatif 13.477, negatif artinya dia tekan. Kemudian join batang ketiga, dia ada aksial tarik besarnya 11.428, sama ya, 11.428 antara manual dengan yang program. Untuk deformasi juga sama, nggak akan saya tampilkan, nanti akan saya perlihatkan secara semuanya dari langkah awal sampai akhir ketemu hasilnya nanti di video yang bagian ketiga. Baik itu, semoga diikuti dari awal sampai akhir. Tadi ada sedikit kesalahan, bisa nanti sambil dikerjakan. Oh ya, tugasnya ya, jangan lupa ya, saya mengingatkan tugasnya terakhir dikumpulkan pada waktu ujian akhir semester. Baik, untuk video kali ini saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.